Asik, oke. Baik, selamat pagi. Halo. Nah, ini nggak ada orang berarti ya. Selamat pagi. Oke, sudah siap semuanya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, jawabnya sebagian orang berarti ini kebanyakan bukan orang Sunda ya. Oke, maka mau tanya nih Bapak Ibu asal kabarnya dari mana kalau boleh tahu ya? Bapak dari mana Pak? Ya, Medan. Oke, Bapak ini dari mana Pak rombongan kalau boleh tahu? Probolinggo. Probolinggo. Yang di belakang dari mana? Jakarta. Oke, baik, selamat datang di Kota Bandung. Selamat datang di Bis Pariwisata terbaik di Kota Bandung, yaitu Bandros Bandung Tour on Bus. Yang kurang lebih Bapak Ibu bakal keliling Kota Bandung selama 45 menit. Dan di sini Bapak Ibu ditemenin sama Akang, karena Akang di sini bertugas sebagai pemandu wisata yang nantinya akan menginformasikan segala rupa terkait Kota Bandung. Tapi sebelum itu Akang mau kenalan dulu, kira-kira boleh nggak nih? Boleh Akang kenalan dulu? Oke, baik, perkenalkan nama Akang Petrus. Iya, Petrus. Pernah tulus tapi gagal terus. Makanya namanya akan ganti jadi Sebastian, sebatas teman tanpa kepastian. Dan Akang ditemenin sama driver Akang namanya Pak Nano Iguana. Imut, ganteng, dan mempesona, gitu ya. Baik, selamat datang di Jalan Bajai, di tempat pertama kita. Nah, coba kita lihat untuk sebelah kanan. Itu adalah tempat di mana penyimpanan isal kuda, karena Bajai sendiri adalah pemukiman yang menyatu dengan kandang kuda. Nah, kandang kudanya salah satunya gitu ya. Nah, karena dulu kudanya kuda asli, sekarang dijadikan tempat berparkirnya kuda besi. Nah, selanjutnya situs sel Menara Bajai di sebelah kanan kita itu ada patung Bapak Insinyur Soekarno dan juga Gedung Putih. Itu adalah patung Bapak Insinyur Soekarno karena beliau dulu sempat ditahan oleh pemerintahan Belanda. Beliau ditahan selama kurang lebih 8 bulan. Kemudian beliau tidak hanya berdiam diri tapi membuat sebuah surat gugatan berjudul Indonesia Menggugat yang dulu biasa disebut dengan nama pledoi. Gitu ya. Kemudian Gedung Putih itu merupakan sel nomor 5 milik Bapak Insinyur Soekarno yang ukurannya kurang lebih hanya 1,5 meter dikali 2,5 meter. Nah, terkait Indonesia Menggugat nanti bakal Bapak Ibu lihat di Jalan Perintis Gelmerdek. Tapi Bapak Ibu tahu nggak dulu Bapak Soekarno dikurung dalam sel sekecil itu tidak memiliki toilet. Karena toilet tersebut itu ukuran bisa kita sebut semi permanen. Itu dan dulu ini juga merupakan toko-toko sel-sel sejarah yang kemudian berubah menjadi toko-toko elektronik. Gitu ya. Nah, dan sekarang kalau kita lihat itu di depan ada pos berwarna putih, itu dulu adalah pos penjagaan Belanda yang kemudian sekarang dijaga oleh tukang batagor di bawah. Ya benar ya. Oke, kita bakal jalan-jalan bahas sejarah sambil bercanda sedikit-sedikit. Nah, ini ada masjid bertemakan konteks. Kenapa ada itu? Karena ini kita masuk ke kawasan yang namanya kawasan ABC, di mana ABC sendiri merupakan sebuah singkatan daripada Arab Bumi Putra Chinese. Gitu. Nah, itu adalah golongan yang 3 golongan yang menempati daerah tersebut. Makanya ada saksi di mana masjid Al-Ihtijaj yang dibangun oleh Bapak Arif Karim Oi. Seperti itu. Itu adalah mualaf Chinese pertama yang ada di Kota Bandung. Nah, kemudian kita bakal masuk ke kawasan Braga. Yang Braga sendiri itu biasanya dijadikan tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat foto-foto, dan tempat orang pacaran. Nah, makanya kira-kira kalau akan minta tolong kita izinin orang yang lagi pacaran boleh nggak? Boleh nggak nih kira-kira? Ini bukan buat ngegangguin tapi kita berbagi kebahagiaan. Ya beneran ya. Nanti akan hitung 1, 2, 3 Bapak Ibu teriak sih kalau lihat orang pacaran. Sambil kita bahas sejarah gitu ya. Nah, dulu di depan sini sebelum kita masuk ke kawasan Braga ada tulisan besar. Itu tulisan bahasa Belanda yang tulisannya seperti ini, Verboden Verboden in London. Yang mohon maaf agak kasar artinya dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Karena dulu ini adalah jalan pedati yang bisa disebut kawasan khusus orang-orang Belanda. Gitu. Kenapa disebut dengan pedati? Karena dulu di pinggir jalan ini bukan kendaraan motor dan mobil tapi kereta kuda. Gitu. Dari sebelah kanan coba lihat, itu lukisan-lukisan karya asli orang Bandung. Yang di belakangnya ada pintu putih, itu adalah pintu menuju masuk ke toko roti tertua yang ada di Kota Bandung, namanya Toko Roti Sumber Hidangan, yang sudah ada sejak tahun 1929. Gitu. Mau ikut? Boleh, ayo.
langsung kita naik aja kalau misalnya ribet ya. Di depan bisa 3 orang. Awas jatuh. Di depan 3 orang. Oke, kita lanjut ya. Kebetulan kita juga ada rekan-rekan atau teman-teman yang lain yang mau ikutan jalan-jalan naik bandros. Nah, lanjut lagi, kita lanjut bahas sejarah. Di depan, di sebelah kanan itu namanya Gedung Gas Negara, yang dulu adalah tempat pembayaran listrik dan gasnya orang Belanda, yang kemudian sekarang sudah berubah jadi tongkrongan gitu ya, yang disebut dengan gas blok atau lebih dikenal dengan gelato. Nah, di situ juga ada fotografer namanya Braga Street Photography. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang dari luar kota pasti pertama datang ke Bandung datangnya ke Braga. Benar nggak? Ya, karena apa? Selain di Braga ada tempat nongkrong, ada juga tempat foto-foto gitu ya. Ada cerita juga salah satunya ini nih, Motion Bonayan. Nah, Motion Bonayan salah satu restoran yang cukup tua yang sudah ada sejak tahun 1923 yang dulu sekarang itu diberi nama Braga Bonayan. Nah, coba nih Akang minta tolong lihat di kiri kanan, kira-kira ada orang pacaran kan? Katanya pengen cie-ciein, pengen ikut Akang cie-ciein. Nah, kita sambil cari-cari ya. Nah, ini sebelah kiri nih, kayaknya orang lagi ngomong ya. Kita itu 1, 2, 3, cie. Tuh, kita tanya senyum saja, usianya diam-diaman, berarti lagi ngambekan gitu, benar kata Akang ya. Nah, sekarang kita akan meninggalkan jalan Braga, yang Braga itu diserap dari bahasa Sunda yang artinya ngabaraga atau baragaya, tempat beradu gaya. Itu noni-noni Belanda yang bajunya dikirim dari Prancis atau kota Paris, makanya Bandung disebut dengan Paris Van Java yang berawal dari jalan Braga. Seperti itu. Dan tadi Bapak Ibu lihat nggak di belakang sana itu adalah ruko-ruko tertutup. Benar nggak? Ruko-ruko tertutup itu nanti malam akan berubah menjadi kawasan puskesmas. Iya, puskesmas apa Bapak? Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Nah, makanya jangan pernah tinggalkan suami Anda di kota Bandung sendirian. Itu kata orang Belanda, bukan kata orang Bandung sendiri. Nah, kita balik pada jalan. Di depan, jembatan rel kereta api berwarna putih namanya jembatan rel Viade. Peninggalan Belanda yang hingga saat ini masih berfungsi, dan salah satu kereta uap itu ada di sana yang warna hitam. Itu adalah replika namanya Si Gombar. Nah, Si Gombar, bukan si Thomas ya. Nah, kan anak-anak suka kayak gitu ya. Kereta api disebut ya, bis disebut gitu ya, Tayo. Nah, sebelah kiri yang di atas timur terkait Indonesia Menggugat. Gedung saksi sekaligus gedung sidang, tempat disidangnya Bapak Insinyur Soekarno. Beliau disidang selama kurang lebih 2 bulan, kemudian dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah. Nah, teman-teman Bapak Ibu coba lihat di depan sana, sebelah kanan itu patung apa? Maung. Patung Maung, betul, patung macan ya. Di Bandung lebih dikenal dengan nama Maung Bodas atau Maung Bandung, yang bakal akan ceritain nantinya. Sebelumnya, akan mau ceritain dulu taman sebelah kanan. Mungkin teman-teman penasaran, kok di sepanjang jalan ini ada taman luas banget, panjang banget. Itu namanya adalah Taman Balai Kota Kota Bandung, atau lebih dikenal dengan Taman Balai Kota Kota Bandung. Nah, ini Taman Balai Kota yang apa mungkin Bapak Ibu tahu di sosial media gitu ya. Di sosial media ada Taman Balai Kota Kota Bandung yang di dalamnya terdapat taman mini, yaitu taman ikan, taman badak, taman labirin, taman gazebo, dan taman lainnya. Gitu. Tapi yang lebih penting Bu, gedung putih di depan yang warna putih itu adalah gedung Balai Kota Kota Bandung yang dulu dijadikan tempat penyimpanan teh dan kopinya orang Belanda. Nah, ini nih. Dan nama kopinya adalah kopi A. Udah salah kan saya bilang ABC gitu ya. Nggak apa-apa. Nama kopinya adalah kopi aroma yang hingga saat ini masih Bapak Ibu bisa dapatkan di Jalan Gajah tadi di perempatan lurus terus. Gitu ya, tuh ada lagi patung Maung di depan. Ya, tapi mohon maaf itu harusnya ada 4 Bu. Tapi itu malah ada 3, yang satu kemana lagi beli sebelah. Ya, lagi sarapan dulu. Nah, dan sekarang, kenapa di kota Bandung banyak banget patung kayak gitu? Kita udah nungguin 2 ya. Oke, Kakak kasih tahu. Di kota Bandung banyak patung Maung karena kota Bandung dulu merupakan hutan belantara yang kemudian sempat dikuasai oleh kerajaan. Nah, kerajaan tersebut bernama Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Makanya
namanya di Kota Bandung, nama Siliwangi dijadikan maskot atau salah satunya nih rumah dinas dari Pangdam 3 Siliwangi. Ada juga yang namanya Kodam 3 Siliwangi. Ada lagi Kesdak Siliwangi. Gitu ya. Ada juga yang namanya Stadion Sepak Bola Persib Stadion Siliwangi. Ada taman hutan di tengah-tengah kota namanya Babakan Siliwangi. Itu menjadi cerita atau ikon maskot Kota Bandung yang bernama Siliwangi. Dan ini akan tadi kayaknya ngejelasin terus, nggak ada interaksi sama bapak dan ibu. Akan mau nanya sekarang, ini bapak dan ibu yang ada di Bandung saat ini mau nggak punya rumah segede gitu? Oke, ada yang bilang enggak, ada yang bilang mau. Kalau bapak ibu balik nanya ke akang juga jawab enggak. Karena apa? Jangankan punya rumah segede gitu ya, akang punya kosan satu aja malas beresin. Gitu ya. Malas beresin. Makanya kalau punya rumah segede gitu bingung ya ngeberesin siapa gitu ya. Nah, tapi itu insya Allah mudah-mudahan tahun depan jadi rumah akang ya. Amin. Gitu. Oke. Nah, sekarang akang mau nyinggung dulu bapak-bapak ya, mohon maaf. Kalau kita ke sana, itu ada mall mall kesukaan bapak-bapak namanya Bandung Electronic Center, BEC, pusat elektronik yang ada di Kota Bandung. Karena apa? Kalau di depan sana kita beloknya ke kanan, itu namanya BIP, Bandung Indah Plaza, kesukaan ibu-ibu. Perbandingannya kayak gini lah, Bu. Ibu sama bapak dikasih 2 juta, bisa beli baju sekeluarga, iya nggak? Benar ya? Tapi kalau si bapak megang uang 5 juta nggak akan cukup, beli satu item aja nggak cukup. Contoh handphone nggak akan cukup. Gitu ya. Saya mungkin handphone yang lagi dipegang sama bapak ibu itu akan tahu harganya di atas 10 juta. Ya. Oke, lanjut. Lingkungan terkait singkatan nama jalan. Ayo nama bangunan. Bandung Indah Plaza, Bandung Electronic Center. Dan kita sekarang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda yang lebih dikenal oleh orang-orang di Kota Bandung khususnya gitu ya. Dikenal dengan nama Jalan Dago. Nah, ini Bapak Ibu lebih kenal Jalan Dago atau Insinyur Haji Juanda? Dago ya. Coba kenapa lebih kenal Dago? Coba, nggak ada yang tahu? Oke, akan tebak ini kan Bapak Ibu kebetulan dari luar kota. Pasti tahu Dago karena ada di sosial media gitu ya. Katanya tempat nongkrong terbaik di Kota Bandung ada di daerah Dago, ya nggak? Nah, tapi orang Bandung kebanyakan gitu ya. Setelah akan jelasin di sini, pada tahunya karena ada angkot, Bu. Di Kota Bandung angkot namanya Ledeng Dago, Kalapa Dago, katanya kayak gitu. Padahal ini cerita aslinya. Dago sendiri diambil dari bahasa bahasa Sunda. Dago itu artinya menunggu, padago-dago atau ngadagoan. Ya kalau kita ceritakan, kita akan ceritakan. Pada zaman dahulu ini jalan yang kita lalui adalah hutan. Makanya di kiri kanan banyak pohon-pohon besar ya Bu ya, pohon besar. Ini adalah hutan di bawah yang disebut dengan dago bawah. Kemudian orang-orang yang ada di dago atas tidak berani turun sendirian. Hingga akhirnya mereka menunggu atau padago-dago untuk mencapai kurang lebih 10 orang dan berani turun sendiri. Karena di hutan itu kan kebanyakan hewan buas, khawatir ada yang kemakan gitu ya atau terluka gitu, dia bisa saling menolong kayak gitu. Makanya disebut dengan istilah nama jalan Dago gitu di Insinyur Haji Juanda ini. Nah kalau Dago atas gimana Kang? Bapak bisa lurus terus naik melewati flyover di kanan, itu masuk ke wilayah Dago atas gitu. Nah beralih dari singkatan-singkatan itu salah satu keunikan orang Bandung, karena orang Bandung suka merubah, mengganti, menghapus dan menyikat-sikat sebuah nama. Tadi udah akan sebutnya, sekarang akan mau sebutin nama makanan yang mungkin Bapak Ibu masih tahu. Kalau aci dicolok jadi cilok, aci digoreng jadi cireng, aci telur jadi cilor, aci digulung jadi cilung. Nah benar, berarti ini mah tukang jajan semua ya. Karena kan ini kebetulan dari luar terus tahu makanan dari Bandung. Terus ada lagi. Kalau dicocok enak jadi apa Bu? Kalau enak. Kalau oncom di jero jadi condong. Kalau amis di jero jadi. Kalau bakso digoreng jadi. Iya betul ya. Nah itu kan dagangnya semua gitu ya. Karena wisatawan akan unik-unik. Dari tadi ketika akan bahas sejarah gitu ya, berdiam diri terlihat memperhatikan padahal kebingungan.
Tapi ketika akan bahas makanan jawabannya pada benar, pada kompak, pada tahu gitu ya. Makanya akan plesetin dikit. Dan terakhir deh, ada yang tahu nggak cuanki kira-kira? Betul, cari uang jalan kaki itu sudah tahu banget ya. Bisa apa namanya, suka banget wisata kuliner berarti orangnya. Nah, cuanki, cari uang jalan kaki, dan kebetulan tukang cuanki udah upgrade pakai motor, ya nggak? Ya betul ya, tukang cuanki udah upgrade pakai motor jadi curahan mawar. Enggak ya, itu akan plesetin lagi. Karena akan nggak mau Bapak Ibu terlalu tegang gitu ya. Kita enjoy aja, masa orang lagi liburan gitu ya, panik, tegang, serius gitu. Akan ada yang lagi kerja ini santai banget gitu ya. Oke, nah sekarang coba lihat di kiri dan kanan, Bapak akan jelasin satu-satu. Di sebelah kanan kita itu ada gedung sate, dan sebelah kiri kita ada yang namanya gazebo. Oke, gedung sate coba lihat ada bulatan di sana. Itu ada 6 bulatan. 6 bulatan melambangkan bahwasanya gedung sate ketika dibangun pada tahun 1920, selesai 1924 menghabiskan kurang lebih 6 juta gulden. Yang kalau akan pakai kita itu bisa mencapai kurang lebihnya setara dengan 450 miliar pada tahun 1920. Terus akan kenapa disebut dengan gedung sate, bukan gedung bakso atau gedung cilok? Iya ya. Nah, soalnya nggak ngerti satu masa apa namanya pusat pemerintahan kota Bandung kayak di gedung cilok, gedung sate. Orang Bandung kesulitan menyebutkan nama asli daripada gedung sate, karena gedung sate itu dikasih nama oleh orang Belanda adalah Hooggebergeduymen. Hooggebergeduymen, gitu ya. Orang Bandung kesulitan menyebutkan nama asli bangunan tersebut. Hingga akhirnya mereka berbondong-bondong berkumpul untuk meminta izin kepada Bapak Gubernur pertama, yaitu Bapak Sutarjo, untuk merubah namanya menjadi Gedung Sate, karena melihat satu menangkal lebih dan bulatan-bulatan yang tadi seperti sate yang sedang ditutup. Gitu. Sebelum akan bahas gazebo, lihat di sebelah kanan. Itu namanya Taman Lansia. Nah, ada dinosaurus di sana. Yang kalau boleh akan sebutkan itu adalah taman yang bisa gunakan. Namanya Taman Lansia, yang nongkrongnya anak muda. Jadi yang lansia siapa gitu ya? Oke, gazebo. Gazebo merupakan sebuah singkatan daripada Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara yang sekarang lebih dikenal dengan versi Bandung ya. Dan kebetulan sekarang klasemen nomor 2 Bu. Ini akan kebanggaan sendiri gitu karena akan masih orang Bandung. Gitu ya. Nah, gazebo atau versi Bandung gitu ya, Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Jadi gazebo itu bukan ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Karena akan sering diledek kayak gitu. Nah, kamu katanya ganteng-ganteng suka ibu-ibu karena akan perlu bawa rombongan ibu-ibu PKK gitu ya, ibu-ibu pengajian, belum lagi sama ibu-ibu apa senam gitu ya. Dan di sebelah kiri kita ini namanya gedung RRI Kota Bandung. Nah, tahu nggak proklamasi pertama dikumandangkan di mana? Di gedung RRI. Dan salah satunya ini ada di Kota Bandung, RRI ini gitu ya. Karena Bandung juga merupakan salah satu tempat bersejarah pada zaman-zaman penjajahan gitu ya. Nah, ini kebetulan juga yang belum tahu, untuk yang belum tahu, yang katanya Pusdai ada di daerah Citarum ini, Pusat Dakwah Islam Jawa Barat. Ada di sebelah kiri Bapak dan Ibu. Karena kita bakal belok ke Jalan Citarum sendiri. Ibu, Bapak tahu masih apa namanya? Kita kan belum ganti gubernur, masih Bapak Ridwan Kamil, betul? Nah, belum ada masa jabatannya nih. Nah, di sebelah kiri Alas Daun itu merupakan restoran favorit Ibu Atalia. Nah, ini sensasi makan pakai piring tapi alasnya daun. Jadi gimana gitu ya? Langsung datengin aja ke sana. Karena apa? Di sebelah kirinya ada Iga Galabang. Itu baru makanan favoritnya kota Bapak Ridwan Kamil. Gitu. Nah, kenapa sekarang malah bahasnya makanan? Iya, karena bentar lagi kita masuk ke wisata kuliner. Gitu. Jadi kita pemanasan dulu. Dan buat anak muda ini yang merasa masih muda, coba ngacung. Harusnya tahu itu rumah mirip sama rumah salah satu artis gitu ya. Rumah Milea. Iya, mirip rumahnya sama rumah Milea. Karena rumah Milea itu adanya di Antapani lama. Gitu. Soalnya sekarang jadi malah bahas Milea, ya udah kita alihkan pembahasan. Di sebelah kiri kita namanya Pasar Sogo. Loh, Sogo. Shopping sabari cingogo atau shopping sambil jongkok. Gitu. Coba lihat aja itu penjual sama pembelinya pada jongkok atau apa namanya cingogo gitu ya. Dan itu adalah pasar barang bekas yang masih berkualitas gitu ya.
Nah, kemudian sekarang selamat datang di mana terjadinya sejarah kisah cinta Dilan dan Milea dimulai di SMA Negeri 20 Kota Bandung. Ini pada tahu Dilan sama Milea? Nah, Bapak dan Ibu kalau masuk ke kawasan ini, Bapak dan Ibu merasa kembali mustahil ya. Nah, kan kita nggak bisa kembali ke masa lalu, kita hanya bisa mengenang masa lalu. Makanya akan bawa Bapak dan Ibu masuk ke kawasan sejarah kisah cinta Dilan dan Milea gitu ya. Jadi mengenang masa lalu Bapak dan Ibu. Nah, berarti pada tahu kalau Dilan sama Milea udah putus ya. Nah, Dilan sama Milea udah putus, kemudian Dilannya depresi, Dilannya frustrasi, alih profesi jadi pemandu bandot. Begitu ya. Tapi Bu, Pak, Dilan yang akan maksud bukan tentang Iqbal Ramadan, bukan. Dilan yang akan maksud adalah sosok pria idaman atau pria terbaik daripada pasangannya. Contoh gitu ya, kayak Bapak dan Ibu yang sudah berkeluarga dan sudah punya keturunan. Dan sama juga kayak Akang. Karena Akang apa? Akang dari tadi pegangan sama tiang terus gitu ya. Nah, berarti Akang katanya cowok setia. Kemana-mana dipegangin tiang gitu ya. Nah sekarang kayaknya udah gak perlu bahas Dilan, karena mau bahasnya ini mungkin udah pada tahu. Di Jalan Riau sana di ujung, kurang lebih kita lurus terus sekitar beberapa meter. Di seberang Cafe Bali dulu sempat terjadi kecelakaan seorang artis di tahun 90-an. Siapa coba yang tahu nggak? Hendika Ardila, betul. Pada tahun 1995 pukul 6 pagi, beliau menabrak tembok setinggi 1 meter, tingginya 1 meter, warnanya berwarna putih, menggunakan mobil Civic Genio warna hitam. Jadi, tahu banget ya? Iya, karena Akang mantannya. Mantan tetangga, Bu, mantan tetangga. Karena nggak mungkin kalau Akang sekarang jadi mantan Hendika Ardila. Usia Akang baru 23 tahun gitu ya, dan Akang kebetulan belum berkeluarga, masih gemoy-gemoynya. Jadi ini bukan promosi Pak, ini bukan promosi gitu ya. Akang apa namanya khawatir, ini lagi diliput disangkanya lagi promosi. Enggak ya? Nah ini Bapak Ibu udah pada sarapan belum kira-kira? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum, ada yang pura-pura udah padahal belum gitu ya. Oke, sekarang selamat datang di Lombok, di mana ini adalah salah satu wisata kuliner terbaik di Kota Bandung yang viral di sosial media, Instagram gitu, TikTok, Facebook, X gitu dan lain-lain. Emang ada apa Pak di sini? Ada yang namanya budon Banda, durian Banda, ada bakso sultan, sambal bakar bakpur, kopi saring, sinar pagi. Nah, penuh banget, iya betul. Pagi-pagi penuh banget, antriannya itu bisa mencapai 5 meter kalau Akang itu. Ya, panjang kan? Dibikin rumah tangga ke dalam. Ular tangga sorry ya. Ular tangga ke dalam. Nah, tapi Kang itu mah kan penuh. Saya pengen yang kosong aja gitu, nggak apa-apa di luar juga ada dong. Tuh di depan Cumi ayam spesial. Cumi ayam spesial yang enak dan katanya si A-nya ganteng mirip Ariel Peter Pan. Nah, mirip Ariel Peter Pan. Padahal kalau dilihat dia Ariel Peter Pan mirip sama Akang ya. Ibu beda dikit Bu, 11.30 ya. Tapi percaya nggak yang mirip dari Ariel sama Akang bukan dari fisik, tinggi badan ataupun muka. Yang mirip dari Akang itu suara Akang mirip sama Ariel. Beneran Bu, nggak percaya? Ya udah ntar Akang buktiin kalau nggak percaya. Sebelum Akang buktiin, Akang mau ngasih tahu itu adalah mie Lombok atau bami di Jalan Lombok, salah satu wisata kuliner terbaik. Itu adalah tongkrongan bapak-bapak. Iya, karena si bapaknya masuk Lomi Lombok, ibu-ibunya masuk MS Glow. Oh. Nah, ibu kalau udah masuk MS Glow, si bapak bisa menghabiskan 5 mangkok bami sekaligus. Jangankan untuk perawatan, ibu kalau lagi dana, si bapak bisa pergi umroh dulu, baru beres tuh. Iya, saking lamanya gitu ya. Aduh, Akang berlebihan banget gitu. Nah, itu mah benar, coba Akang tanya. Bapak, ibu kalau dana lama nggak Pak? Si bapaknya diam, takut dimarahin turun dari bandar ya. Oke. Nah ini Akang mau ngebuktiin dulu kalau suara Ariel mirip sama Akang gitu ya. Soalnya masih ada aja ini orang-orang yang nggak percaya. Nah, coba didengerin Bu, dikit aja gitu ya, tipis-tipis. Kalau kebanyakan nanti malah jadi konser. Nah. Ariel pernah ngomong kayak gini. Mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan coba tanyakan kembali. Mirip nggak? Enggak, tunggu bilang iya gitu biar Akangnya bahagia gitu ya. Bilang aja iya gitu.
biar akangnya bahagia. Gak bohong bu, akang tahu ibu bilang enggak karena ibu nggak bisa ngikutin atau anak ibu nggak bisa ngikutin. Akang mau modal apa deh, mirip nggak mirip gimana entar gitu ya. Karena tugas akang di sini menghibur bapak ibu gitu ya. Nah lanjut, kita bahas cerita horor. Cerita horor sebelah kanan, coba lihat, itu ada rumah kentang. Sempat diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2020, Hantu Rumah Kentang, gitu, yang diperankan oleh Luna Maya. Nah, tolong ceritain dikit. Hantu Rumah Kentang itu sebelum tahun 2020 merupakan rumah Belanda terbengkalai. Yang horor kalau malam-malam lewat ke sini kita bisa mencium aroma rebusan kentang. Makanya disebut dengan rumah kentang. Tapi bu, pada tahu nggak itu sempat diangkat menjadi sebuah film horor? Nah, kalau misalnya judul film horornya Hantu Rumah Kentang, berarti si hantunya apa? Coba, hantunya apa? Astagfirullahaladzim. Akang dengar ada yang bilang hantunya kentang. Atau masa hantunya kentang Mustafa? Hantunya perkedel gitu ya. Tapi akang minta tolong tuh, masih kelihatan rumah yang ada di sana tuh. Lihat rumah yang ada di sana. Rumah itu adalah rumah milik orang lain. Gitu akang kenapa kayak gitu? Ini karena Pak, mohon maaf ya, akang lihat orang-orang yang ada di belakang kayak peserta ujian nasional. Tegang, panik, serius, lihat kiri kanan kayak orang lagi nyari contekan. Makanya akang bercanda garing tapi nggak apa-apa. Dan sekarang akang mau serius. Taman Maluku atau Maluku Park itu adalah tempat berkumpulnya dewa dewi. Ya, dewa dewi karena siang namanya dewa, malam namanya dewi gitu ya. Nah, ini ibu yang ketawa ingat makhluk apa bu? Ya betul ya, bencong, dan alhamdulillah salah satu bencongnya udah tobat jadi driver kantor di sini bareng apa? Gitu ya. Siang namanya Nono, malam namanya Noni. Gitu ya. Oke, kita balik lagi bahas sejarah. Di sebelah kiri kita. Nah, sebelah kiri kita namanya Departemen Van Orlo. Gedung yang kurang lebih memiliki 126 jendela. Yang dulu itu merupakan rumah dinas dari Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Rumah dinas Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Makanya ada di depannya ini taman lalu lintas milik anaknya, yaitu ada Irma Suryani Nasution. Gitu. Yang lebih dikenal di Bandung dengan nama taman lalu lintas. Di dalamnya terdapat fasilitas apa aja Kang? Oke. Ada jet tempur, bike baja, tempat nonton, kolam renang, jembatan layang, rambu lalu lintas dan lain-lain yang bisa membantu meningkatkan kapasitas sensorik dan motorik anak bapak dan ibu, karena anak-anak bisa bermain dan belajar semau mereka tanpa batas waktu, gitu ya, sama kayak kakak tadi tanpa batas waktu. Ibu, bapak, ini dari tadi nggak ada suaranya. Gedung sate dibangun pada tahun 1920, tapi tahu nggak ada gedung yang lebih tua? Di depan tuh, di depan. Nah, nanti bakal kita lihat gedung yang lebih tua. Itu ada gedung berwarna hijau di sebelah kiri kita, namanya gedung SMP Negeri 2 Kota Bandung. Nah, coba lihat bener nggak lebih tua? Tuh, bangunannya aja kayak bangunan Belanda banget gitu ya. Tuh, ada tulisan juga di depan sana 1913. Yang dulunya ini merupakan TK elit Belanda. Yang kemudian setelah negara kita merdeka menjadi sekolah menengah pertama Negeri 2, SMP Negeri 2 Kota Bandung. Dan ibu tahu nggak, ini sempat menjadi sekolah favorit di Kota Bandung. Sama kayak SMP Negeri 5 tuh di sebelahnya, jadi di sebelahnya ya. Nah, kenapa jadi sekolah favorit? SMP Negeri 2 alumninya ada Bapak Ridwan Kamil, ada Ibu Ainun. Di SMP Negeri 5 ada Bapak B.J. Habibie. Ada kakaknya Akang, tahu nggak Raffi Ahmad? Kakaknya Akang, Raffi Ahmad. Mantan Akang juga, yang dulu seorang penyanyi, sekarang udah nikah punya anak dua namanya Raisa. Kepalanya di situ ya. Ini akan melihat-lihat orang-orang pada ngeliatin Akang cemberut gitu ya. Karena Akang tahu, ini Akang terawang nih ya. Akang tahu bapak dan ibu dalam hatinya ngomong kayak gini. Ini si Akang makin kesini makin ngelunjak. Di awal pengen dimirip-miripin sama Dilan. Yang kedua pengen dimirip-miripin sama Ariel. Yang ketiga ngaku adanya Raffi Ahmad. Terakhir ngaku-ngaku jadi mantannya Raisa. Ya, bener nggak? Coba tuh yang di belakang ketawa-ketawa berarti bener. Ya, oke. Nah sekarang kita bakal lihat kereta api yang lewat gitu ya. Ini buat adik-adik sebenarnya, ya momen kayak gini tuh buat adik-adik, bukan buat bapak-bapak. Akan lihat bapak di sebelah ngevideoin, yang di depan akan ngevideoin, sedangkan adik-adiknya cuek-cuek. Ini pertanyaannya kenapa gitu ya? Ada masalah apa deh gitu ya? Ada yang mau jadi masinis nggak kira-kira? Coba, ada yang mau jadi masinis nggak kira-kira? Oke,
Oke, nggak ada yang mau. Kalau misalnya jadi ini apa? Akang mau nanya. Ada kalau misalnya supirnya pesawat apa namanya? Apa? Pilot. Ada yang mau jadi pilot? Gak mau. Oke, gak mau juga. Biasanya anak-anak cita-citanya, oh pengen jadi polisi, siapa? Oh mau, ada yang mau jadi polisi, yang lain gak mau. Yang jadi tentara ada nggak yang mau? Perawat, perawat? Oke, nggak ada juga. Dokter, dokter deh, dokter. Atau jadi kayak akang yang tugasnya menghibur. Bahkan stand up komedian loh kayak gini-gini ya. Oke, nggak ada berarti. Oke. Nah selanjutnya di sebelah kanan kita itu namanya Jabes Training Center yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Bala Keselamatan. Gedung Bala Keselamatan kalau kita singkat jadi TIPSAR ya. Nah, yang dulu itu merupakan tempat dilatihnya para akuntan dari Belanda. Dilatihnya di sini Jabes Training Center, tempat pusat pelatihan akuntansi negara yang dari Belanda. Yang pusatnya ada di Kota Bandung. Itu makanya disebut dengan Jabes Training Center. Nah, Adek, coba biar nggak cemberut gitu ya. Biar nggak cemberut nanti coba pas kereta api lewat dihitung ada berapa. Karena kalau akan nyuruh bapak dan ibu kasihan. Udah pada pakai kacamata ini mata saya jauh lebih peka, kasihan gitu ya, cepat gitu datangnya. Tapi Bu tahu nggak, akan mau cerita dikit. Ini kan kebetulan lagi kondisinya cerah ya. Kondisi langitnya cerah. Tuh, Adek coba itu. Kondisi langit cerah, akan pernah ngalamin kondisi kayak gini, lagi hujan, beres motoran dari Lembang, kondisi ngelewatin jalan kayak gini, akan nunggu kurang lebih setengah jam. Bayangin, setengah jam naik motor, lama banget datangnya. Nunggu setengah jam kena hujan, tahu-tahu yang datang cuma satu gerbong. Itu sakit hatinya gimana? Orang lain naik mobil gitu ya, gak kepanasan, gak kehujanan. Akan naik motor, kondisi kayak gitu, kurang lebih mencapai setengah jam. Tahu-tahu kena hujan, pas datang cuma satu gerbong kepalanya doang. Gitu. Yang jadi sakit hatinya itu cuma satu gitu ya. Jadi penantian saya sia-sia gitu lah. Kalau tahu kayak gitu mah udah gitu, mending gak usah, mending langsung terbalik aja. Gitu. Nah, sekarang kita melewati jalan rel kereta api ya. Ini yang di depan benar fakta rel kereta api. Yang uniknya menjadi pembatas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Karena ini peristiwa ini berkaitan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api, oke. Terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 setelah negara kita merdeka. Kenapa bisa terjadi Bandung Lautan Api? Karena sekutu Inggris dan sekutu Belanda itu mereka tidak menerima negara kita merdeka dan menganggap Bapak Soekarno memerdekakan negaranya sendiri, hingga akhirnya mereka menganggap negara kita belum merdeka, mengusir masyarakat kota Bandung yang ada di Bandung Utara untuk kembali ke Bandung Selatan. Sedangkan orang Bandung melakukan aksi penolakan, gitu ya, aksi penolakan dengan cara membakar kota Bandung. Kurang lebih 200 juta rumah yang ada di kota Bandung dibakar karena orang Bandung tidak ingin dijajah lagi. Akhirnya mereka membakar kurang lebih 200 juta rumah yang ada di kota Bandung, hingga akhirnya terjadilah Bandung Lautan Api yang terhubung dengan lagu Halo Halo Bandung. Kayak gitu. Kira-kira pada tahu kayak ini lagu Halo Halo Bandung? Tahu ya? Nanti bakal kita nyanyiin. Sebelum kita nyanyiin, itu ada patung. Patung sepak bola dari kota Bandung yang lebih dikenal dengan nama patung Bapak Ajat Sudrajat. Iya, betul. Nah, 2 minggu lalu patung itu nggak ada, Bu. Tepat di hari Jumat. Karena apa? Mau ikut Jumatan di bawah. Tak boleh dimarahin sama Pak Ustadz, Bu. Itu namanya Laut Kedua yang ada di kota Bandung. Laut Satu ada di Taman Sari, Jakarta. Gitu ya. Dan selanjutnya, kurang apa rasanya untuk para wisatawan kalau belum nyobain es krim legendarisnya kota Bandung, namanya es krim rasa Desi and Cafe. Nah, saking legendarisnya rasa ini gitu ya. Nah, saking legendarisnya rasa es krim ini sih rasanya manis dan dingin. Ya. Tapi kan normal ya, nggak salah. Akan pernah nyobain, Bu. Rasa es krimnya malah jadi pahit dan panas. Serius, karena ketika akan mau makan es krim itu gitu ya, akan lihat gebetan akan jalan sama yang lain. Bu, tapi tahu nggak semenjak kakak galau, Bandung jadi ikut-ikutan galau. Cek di Google Maps, ada jalan yang namanya Antapani, antara cinta tapi nggak berani. Gitu ya. Terus ada lagi yang namanya Cihampelas, cinta hampa tak terbalas.
ada lagi yang namanya Sukajadi, ucapan para wanita buaya berkedok wanita paling tersakiti. Suka jalan tapi nggak jadi-jadi. Gitu ya, katanya jalannya aja dulu gitu, dalam jalan, makan bareng. Dikenalin ke orang tua, kamu bilang kayak gini, kayaknya kamu terlalu baik buat aku, lebih baik kita temenan aja. Gitu ya Bu, yang makanya sakit, gitu kata kamu ya. Oke. Baiklah, kita bakal masuk ke jalan aspal pertama yang ada di Indonesia. Yang jalannya kurang lebih panjangnya itu 1000 km dari Anyar Batavia hingga Panarukan, Jawa. Yang dipekerjakan 30 juta jiwa oleh HW Dendels. Nanti pastinya bakal kita lihat di sana. Ya, sebelah kanan kita itu ada titik atau monumen 0 km Kota Bandung. 0 km Kota Bandung yang di atasnya ada yang namanya itu alat aspal pertama atau stum yang digunakan ketika pengaspalan jalan ini. Dan tadi kalau Bapak dengar akan bilang Herman William Dendels yang patung rambutnya agak panjang. Sebelahnya itu Bapak Wirana Kusuma II, yang di sebelahnya Bapak Insinyur Soekarno dan juga Bapak Sutarjo. Yang kalau kita lihat ada CLE 18 km atau Padalarang itu PDL 18 km dan itu adalah titik 0 km Kota Bandung. Gitu ya. Oke, lanjut Pak. Itu kebetulan ada yang lagi walking tour tuh teman-teman. Yang lagi pengen tahu terkait informasi lengkap Kota Bandung. Nah, lanjut lagi. Di depan sebelah kiri kalau kita lihat itu ada hotel yang kalau Bapak Ibu tahu di sosial media itu banyak dijadiin tempat foto, bener nggak? Namanya Hotel Savoy Roman. Hotel tertua pertama yang ada di Kota Bandung, yang dulu sempat dijadikan tempat menginapnya para petinggi negara atau legasi negara yang akan melaksanakan yang namanya Konferensi Asia Afrika. Ya kalau kita lihat gedungnya ada di depan tuh, sebelah kanan kita ya. Tadi Bapak Ibu mau turun di dekat Jalan Braga, kita bisa turun di sini. Ya bisa Bapak. Untuk tiket jangan lupa 20.000 per orang. Mau turun di dia? Ini ya? Ya. Kalau di sini di mana Pak? Di sini nih? Bisa di sini. Oh di situ lah? Nah, Oh ya sudah. Ya udah ya. Ya sudah sini dulu. Ini kan habis langsung bahas oleh alam lagi ya? ya. Oh ya sudah. Jadi kalau misalnya Bapak mau turun di sini,